Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Abram Valentinus Siregar. Saya Devan, saya Celis, saya Matthew. Saya Rizka, saya Clara. Hari ini kami akan melaporkan hasil penelitian kami mengenai penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan tujuannya. Sebelum saya lanjut ke penegakan hukum, saya akan menjelaskan apa itu hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi untuk mengatur manusia, perilaku manusia dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah kekacauan, melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menegak keadilan. Menurut Sabjito Rajo, hukum dibuat untuk ditugaskan untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum harus benar-benar berfungsi untuk menciptakan ketertiban. Hukum bersifat mengikut dan memaksa, sehingga pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Penegakan hukum menjadi penting untuk aturan tersebut dijalankan. Menurut para ahli, Laurentius A. Liman S. dalam bukunya Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat 2015 menekankan bahwa keberhasilan penegakan sanjat bergantung pada peran aparat penegak hukum. Jika mereka menjamin akan tugasnya dengan baik, penegak hukum akan berjalan dengan optimal. Secara umum, penegak hukum adalah proses penerapan aturan oleh pihak berwenang seperti aparat keamanan, pengadilan untuk menangani pelanggaran serta memberikan sanksi kepada pelaku. Tujuan utama dari penegak hukum ini ialah menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban, serta memastikan setiap orang mendapatkan hak yang sama dan terasa aman. Intinya, hukum dibuat untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk pada faktor pendorong penegakan hukum. Maksud faktor pendorong ini kita dapat menilai pandangan penegakan hukumnya terhadap sistem hukum mulai dari pandangan dalam dan pandangan luar yang disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Kualitas perundangan ini maksudnya dari kejelasan dan keterbukaan undang-undang ini dapat dipahami dan tidak ambigu sehingga masyarakat dengan mudah lebih menguasai proses penegakan hukum dan sistem penegakan hukum. Yang kedua adalah kesesuaian nilai-nilai masyarakat terhadap penegakan hukum dengan nilai-nilai aspirasi masyarakat, dan oleh karena itu lebih mudah diterima masyarakat terhadap penegakan hukum tersebut. Yang ketiga adalah dinamika perubahan zaman. Dengan perubahan zaman masyarakat, penegakan hukum dianjurkan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan kehidupan masyarakat menjadi lebih modern agar penegakan hukum itu lebih lancar dan tetap berlaku keadaan di masyarakat itu. Yang kedua adalah kualitas penegakan hukum. Kualitas penegakan hukum dinilai dari segi integritasnya, kompetisinya, dan independensinya. Mulai dari integritasnya, dengan integritas yang tinggi dan masyarakat pemerintah dapat menjalankan tugas profesionalnya sehingga menyebabkan ini tidak dipengaruhi oleh komunitas luar yang dapat mengganggu hukum politik dari penegakan hukum ini. Yang kedua adalah kompetisi. Maksud dari kompetisinya adalah penegakan hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memadai sehingga pemerintah dapat menjalankan sistem ini lebih baik. Yang ketiga adalah independensi. Maksud dari ini adalah dengan negara Indonesia yang independen dan tidak mudah terpengaruh oleh hukum politik luar yang buruk sehingga dapat menghindari tekanan politik dan menjalankan tugasnya kembali dengan baik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dapat dinilai dari segi tekanan masyarakatnya, di mana partisipasi masyarakat dan opini publiknya berpengaruh pada sistem proses penegakan hukum ini. Jadi keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum membuat penegakan hukum ini bekerja lebih baik, dan dengan opini publik yang kuat, pemerintah dapat memperbaiki sistem penegakan hukum ini menjadi lebih baik. Kedua adalah tekanan internasional. Dengan tekanan internasional, perjanjian internasional sebagai anggota masyarakat internasional, dia dapat mengikat
dan mengatur seluruh masyarakat sesuai dengan penegakan hukum ini. Yang kedua adalah salin yang bagus dengan komunitas dapat memenuhi standar hak asasi manusia dan meningkat dan memperbaiki penegakan hukum ini. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi dan politik. Dengan kualitas pemerintahan yang baik, masyarakat dapat lebih mempercayai sistem politik ini dan mengikuti penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan kehidupan dunia. Yang kedua adalah stabilitas ekonomi dan politik. Dengan kemampuan negara dengan stabilitas ekonomi dan politiknya, mereka dapat membiayai sistem keadilan dan menciptakan iklim yang kondusif sehingga bagi penegakan hukumnya dapat bekerja lebih lancar. Oke, selanjutnya kita ada faktor penghambat penegakan hukum. Yang pertama adalah aparat penegakan hukum. Aparat penegakan hukum di sini adalah institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Nah, kenapa bisa jadi faktor penghambat? Yang pertama, biasanya institusi aparat hukum ini kurang dalam profesionalitas, seperti kurangnya pelatihan berkelanjutan dalam membuat hukum, menegakkan hukum, atau melakukan hukum yang lain-lain. Selanjutnya bisa saja penegakan hukum ini dicampur dengan intervensi politik, seperti jika dalam suatu kasus jika menang mungkin dikaitkan dengan kasus-kasus politik yang tidak ada hubungannya, atau untuk kepentingan pribadi, misalnya ada kasus, nah biasanya diusahakan untuk menang atau kalah demi kepentingan dan keuntungan bagi aparat hukum itu sendiri. Yang kedua, kita ada KKN di lembaga hukum. Menurut saya KKN ini sudah marak di Indonesia, khususnya korupsi. Nah, korupsi ini bisa membuat kredibilitas atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi makin turun. Nah, penurunan kredibilitas membuat masyarakat jadi susah untuk menegakkan hukum karena teladan masyarakat, yaitu pemerintah saja, tidak bisa untuk menegakkan hukum, apalagi masyarakatnya. Ada satu contoh kasus bagi kolusi seperti penyuapan kepada 3 hakim berjumlah 2 miliar oleh Ronald Tanur. Ronald Tanur ini membunuh 1 orang dan hakimnya disuap supaya dia bebas. Nah, inilah contoh sederhana kolusi di Indonesia yang membuat kredibilitas hukum jadi turun. Yang ketiga ada proses pengadilan yang lambat. Ini juga membuat masyarakat jadi malas untuk melapor ke pihak berwajib karena biasanya memakan waktu yang lama. Belum lagi birokrasi yang rumit, sistem hukum yang rumit membuat masalah jadi susah tuntas. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, seperti ada DNA kit, misalnya pembunuhan, pencocokan DNA kit bisa membantu, atau seperti tim forensik digital untuk merekam jejak masalah-masalah kriminal yang ada di sosial media. Nah, kurangnya fasilitas ini dapat menghambat penegakan hukum. Yang terakhir yang paling penting adalah kesadaran hukum. Kita tahu untuk membawa sampah pada tempatnya, tetapi karena kita tidak melakukannya karena kurangnya kesadaran. Nah, kesadaran hukum akan masyarakat ini yang paling penting supaya kita bisa menjalankan hukum dengan baik. Oke, selanjutnya adalah supremasi hukum. Supremasi hukum ini berperan penting karena supremasi hukum ini memiliki prinsip yang membuat hukum ini berada di atas segalanya. Jadi dan wajib dipatuhi oleh semua pihak, baik individu, kelompok maupun negara. Jadi di sini ada 7, cuma 3 lagi ada di belakang. Jadi aku bicaranya dulu. Jadi yang pertama ini dia menjamin keadilan dan kesetaraan. Maksudnya ini setiap orang dia diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada perkecualian. Terus yang kedua ini mengendalikan kekuasaan negara. Jadi salah satu lembaga yang berperan penting yaitu KPK. Dia ini pengawas dan memberantas tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang ketiga ada menciptakan kepastian hukum. Dalam negara hukum yang konsisten dan jelas menciptakan kepastian terhadap masyarakat dan pemerintahnya. Terus yang keempat adalah menjaga ketertiban sosial. Maksudnya ini ada satu lembaga namanya Polri. Jadi menjaga ketertiban sosial dan keamanan setiap masyarakatnya. Terus lanjut ke nomor 5 adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi mencegah korupsi ini, dia ini mencegahnya ini dengan cara jadi mencegah korupsi dengan mengawas para pejabat negaranya untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Terus nomor 6, di nomor 6 ini ada membangun kepercayaan masyarakat terhadap negaranya. Dalam satu lembaga ini adalah badan pengawas pemilu. Dalam proses ini masyarakat dapat merasa adil dan transparan karena adanya badan pemilu yang membuat semua proses ini merasa adil dan dari percaya gitu. Terus yang kedua ada terakhir, jadi menjaga hak asasi manusia. Salah satu lembaga di sini adalah Komnas Hak Asasi Manusia yang mengawas dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baik, selanjutnya cara masyarakat menegakkan hukum. Masyarakat harus berperan aktif dalam 5 poin ini.
untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang damai dan tertib dalam masyarakat, maka masyarakat perlu berperan aktif dalam menegakkan hukum. Adapun dengan caranya, yang pertama, sosialisasi sejak dini, yaitu sosialisasi mengenal hukum dan peraturan yang ada di masyarakat sejak dini, bisa melalui pendidikan sekolah, dengan mengedukasi mengenai hukum dan memberi contoh atau aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menanamkan sikap patuh. Sikap patuh adalah dengan artinya hal terpenting dalam melindungi dan menegakkan hukum. Hukum dibentuk untuk ketitipan dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipelajari dengan teori, namun juga penting untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam arti seseorang memahami bahwa setiap individu harus taat pada hukum dan mengetahui konsekuensinya jika melanggar hukum. Upaya pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan menanam pendidikan yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan berbagai lingkungan. Keempat, memahami pentingnya melindungi hukum. Hukum dibentuk untuk menjaga keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Dengan itu, hukum harus dilaksanakan dan jika masyarakat menjunjung pentingnya hukum ini, maka akan meminimalisirkan pelanggaran hukum. Kelima, memupuk budaya hukum. Budaya hukum dalam arti hubungan antara pelaku sosial dengan hukum. Budaya hukum dibentuk agar masyarakat sadar akan hukum dalam kehidupan seharinya. Jadi dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penerapan di mana pihak berwenang memastikan bahwa hukum itu dijalankan dengan lancar oleh keluarga negara. Dan dalam penegakan hukum ada faktor pendorong dan faktor penghambat, di mana faktor pendorong ada hukum perundang-undangan, penegak hukum, dan sarana dan prasarana. Ada juga faktor eksternalnya yang berisi tekanan masyarakat, internasional, ekonomi, dan politik yang berpengaruh. Sebaliknya akan ada faktor penghambat, yaitu kurangnya standar jelas dari aparat, perundang-undangan yang ambigu, sarana yang terbatas, kesadaran masyarakat yang rendah, dan nilai-nilai tradisional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang modern. Maka dari itu, masyarakat dapat berperan dengan menghormati hukum, menanam sikap yang patuh, dan mendukung sosialisasi hukum sejak dini. Kami menyarankan sebagai warga negara, penegakan hukum merupakan kewajiban untuk kita semua untuk dijalankan dan dilakukan dengan baik dan benar. Dan kami sarankan untuk pemerintah bahwa pemerintah negara wajib memberikan hukum yang jelas agar masyarakat dapat mematuhi hukum yang berlaku dengan baik dan menjaga kerukunan masyarakat negara. Sekian laporan hasil penelitian kami mengenai penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih.